Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Faril Hamdani dengan nomor NPM 216010038 akan mempresentasikan tugas UTS Kewirausahaan Desain Business Planning. Pendahuluan, nama perusahaan Terraform, alamat perusahaan Gegar Kalong, Gang Siti Damah nomor 13 Setiabudi Bandung. Nama pemilik saya sendiri Muhammad Faril Hamdani. Nomor telepon 0877 4367 1602. Informasi bisnis. Bisnis yang menawarkan produk-produk unik dan personal yang sesuai dengan selera dan kebutuhan pelanggan. Dengan desain yang bisa di-custom, membuat produk ini bisa lebih pas dengan karakteristik atau fashion Anda. Latar belakang. Bisnis ini hadir karena saya sebagai pemilik merasa aksesoris itu adalah sebuah hal yang ada kaitannya dengan fashion. Masyarakat belum menemukan jati diri mereka dalam membangun minat fashion khususnya pada aksesoris ini. Bisnis ini didirikan untuk memikat minat konsumen untuk berkreativitas yang dijadikan sebagai hiasan. Keunikan dari produk ini ialah tidak terbatas oleh usia. Semua usia bisa menggunakan produk ini. Bahkan tidak hanya manusia, sekarang hewan-hewan pun sudah banyak menggunakan aksesoris seperti gelang, kalung maupun cincin. Rangkuman eksekutif. Terraform adalah merek yang mengkhususkan dalam penjualan aksesoris custom clay yang berkualitas tinggi, dan kami menawarkan beberapa referensi termasuk seni asli dan inspirasi budaya luar atau populer. Visi dan misi. Visinya menjadi penyedia aksesoris custom yang dapat menginspirasi orang untuk tampil lebih percaya diri dan menjadi lebih keren. Misinya menyediakan aksesoris custom berkualitas tinggi yang dapat mengekspresikan kepribadian dan gaya pelanggan dengan harga terjangkau. Membuat aksesoris custom yang sesuai dengan permintaan dan selera pelanggan dengan menggunakan bahan-bahan ramah lingkungan dan proses produksi yang efisien. Bidang. Perusahaan ini bergerak di bidang custom aksesoris, dan tidak sekedar itu, kami juga memenuhi kebutuhan layanan konsumen. Nilai-nilai perusahaan. Custom hasil sendiri yang dibuat oleh pribadi dengan ketelitian dalam melakukan pekerjaannya sehingga memenuhi konsumen, menciptakan produk dari hasil kreativitas. Menciptakan produk berdasarkan kreativitas tidak hanya semata-mata untuk menjadi hiasan, melainkan juga dapat dijadikan barang yang bermanfaat atau bahkan bisa dijadikan sebagai sumber penghasilan. Padahal kreativitas adalah sebuah seni yang dituangkan dari suasana pemikiran, hati, dan imajinasi. Keunikan usaha dan keunggulan kompetitifnya. Keunikan utama dapat ditemukan dalam desain produk, mampu menciptakan aksesoris dengan desain yang inovatif, artistik, dan tidak biasa, dapat menjadi daya tarik utama bagi pelanggan. Keunggulan kompetitif dapat berasal dari kombinasi faktor-faktor ini, dan penting untuk terus berinovasi dan dapat beradaptasi dengan perubahan pasar untuk mempertahankan daya saing. Analisis industri. Analisis persaingan. 1. Tren pasar. Peningkatan minat seni DIY. Masyarakat semakin tertarik untuk menciptakan barang seni sendiri, menciptakan peluang bagi produk kerajinan clay. Permintaan produk unik. Konsumen mencari produk dengan desain unik dan personalisasi yang dapat diakomodasi oleh kerajinan clay. 2. Keunggulan persaingan. Desain kreatif. Perusahaan dengan fokus pada desain yang kreatif dan inovatif dapat mendapatkan keunggulan kompetitif. Kualitas material. Kualitas clay yang digunakan dan finishing produk dapat menjadi faktor penentu keunggulan persaingan. 3. Pemasaran dan distribusi. Pemasaran digital, platform e-commerce, dan sosial media menjadi kanal pemasaran efektif untuk menjangkau konsumen global. Kerjasama dengan bisnis lain. Kolaborasi dengan kafe, restoran, atau toko seni dapat meningkatkan distribusi produk. 4. Aspek lingkungan. Tren ramah lingkungan. Konsumen semakin peduli terhadap dampak lingkungan sehingga produk ramah lingkungan dapat menarik lebih banyak pelanggan. Perspektif masa depan industri. Teknologi dan inovasi. Penggunaan teknologi dalam desain, produksi, dan pemasaran dapat meningkatkan efisiensi dan daya tarik produk. Perspektif masa depan industri. 1. Teknologi dan inovasi. Penggunaan teknologi dalam desain, produksi, dan pemasaran dapat meningkatkan efisiensi dan daya tarik produk.
2. Pendidikan seni online. Peningkatan kursus dan tutorial seni online dapat memperluas pangsa pasar dan mendukung pertumbuhan industri. 3. Kolaborasi dan komunitas. Komunitas seniman terus membangun komunitas seniman lokal dan global untuk saling mendukung dan berkolaborasi. Event seni meningkatkan partisipasi dalam pameran seni dan event crafting untuk meningkatkan visibilitas. 4. Berkesinambungan lingkungan. Bahan ramah lingkungan. Pemakaian clay yang ramah lingkungan dan praktik bisnis yang berkelanjutan dapat menjadi nilai tambah yang signifikan. 5. Globalisasi bisnis. Ekspansi pasar internasional, mengeksplorasi pasar internasional melalui platform e-commerce dan kolaborasi lintas batas. 6. Diversifikasi produk. Ekspansi portofolio menciptakan berbagai produk kerajinan clay untuk diversifikasi portofolio dan memenuhi berbagai kebutuhan konsumen. 7. Kemitraan strategis. Kolaborasi bisnis membangun kemitraan dengan bisnis lain seperti toko seni atau produsen clay untuk meningkatkan sumber daya dan inovasi. Dengan mengambil langkah-langkah strategis di atas, industri kerajinan clay dapat terus berkembang dan memanfaatkan peluang yang muncul di masa depan. Sekian dari saya, Muhammad Fadil. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.